Halo, Justice Seeker, kembali lagi di Tarigan Barus Channel. Kali ini kita akan bahas lagi materi hukum mengenai proses persidangan pidana. Yang dalam artiannya itu kita membahas mengenai khususnya mengenai formalitas dalam beracara hukum pidana. Nah, itu semua diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai formalitasnya. Sementara mengenai materinya itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada dua ya teman-teman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas mengenai materi pidana, dan yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membahas mengenai formalitas pidananya. Kali ini kita bahas proses persidangan pidananya. Nah, jadi gimana sih persidangan pidana itu? Gimana sih sidangnya di pengadilan? Nah, itu banyak yang bertanya kepada saya, banyak yang kirim pesan ke saya supaya coba dijelaskan katanya gimana sih kira-kira persidangan pidana di pengadilan itu gitu. Jadi persidangan pidana awal agendanya, jadi proses persidangan itu di dalam pengadilan itu, dalam ruang sidang itu ada yang namanya jaksa penuntut umum. Nah, kemudian ada yang namanya penasihat hukum dan ada yang namanya hakim, dan setelah itu ada panitera dan penonton. Nah, jadi balik lagi ke proses persidangan pidana itu diawali dengan agenda pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan dalam artian ini adalah bagian dari jaksa penuntut umum. Dia membacakan dakwaannya. Artinya apa? Dakwaannya apa ini pasalnya? Misalnya contoh, dia mendakwakan bahwa si terdakwa ini melakukan perbuatan pidana. Contohnya dia melakukan pembunuhan berencana. Pasalnya itu adalah 340 KUHP, itu pasal pembunuhan berencana. Jadi di dalam dakwaannya itu intinya jaksa penuntut umum mendakwakan si terdakwa ini melanggar pasal 340 KUHP. Nah, kemudian atas surat dakwaan itu, penasihat hukum dari terdakwa bisa mengajukan yang namanya eksepsi. Eksepsi itu mengenai formalitas dalam surat dakwaan itu. Salah satu contohnya misalnya isi dari eksepsi itu menyatakan bahwa identitas dari terdakwa itu tidak benar. Misalnya nama di KTP dari terdakwa itu adalah Budi, sementara di dakwaan adalah Alex. Nah, itu sudah jelas berbeda. Itu bisa jadi bahan bagi penasihat hukum, bisa menjadi dasar penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara pidana. Nah, kemudian setelah eksepsi itu diajukan, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menjatuhkan yang namanya putusan sela. Nah, apabila putusan apabila eksepsi itu diterima, maka terdakwa tidak melanjutkan proses persidangan pidananya. Dan apabila eksepsi itu ditolak oleh majelis hakim, maka proses persidangan pidana itu akan dilanjutkan ke proses agenda-agenda berikutnya. Lebih tepatnya akan diperiksa pokok perkaranya, materinya diperiksa, dilanjutkan. Jadi setelah putusan sela, apabila putusan sela tersebut isinya menolak dari eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka akan dilanjutkan ke step berikutnya, ke agenda berikutnya. Apa itu tahap berikutnya? Yaitu tahap pembuktian. Nah, pembuktian ini adalah bagian atau tahap yang paling penting sebenarnya, Justice Seeker, karena di situ inti dari permasalahan tersebut. Karena bukti-bukti tersebutlah yang dapat membuat terang perkaranya, membuat jelas perkaranya seperti apa. Nah, khusus untuk pembuktian ini juga sama seperti perdata. Ada
5 alat bukti. Namun bedanya 5 alat bukti dalam pidana itu adalah 1 alat bukti saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung terkait perkara pidana. Berbeda dengan perdata, tadi alat bukti utamanya adalah surat. Nah, kemudian alat bukti dalam pidana yang kedua yaitu saksi ahli. Nah, kemudian alat bukti yang ketiga dalam pidana adalah bukti surat atau bukti tertulis. Kemudian yang keempat, alat bukti dalam persidangan pidana adalah bukti petunjuk. Dan yang kelima adalah alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri di persidangan. Jadi ada 5 justice seeker alat bukti dalam pidana. Apa itu tadi? Saya ulangi. Yang pertama adalah saksi, yang kedua adalah saksi ahli, yang ketiga adalah bukti surat atau bukti tertulis, yang keempat adalah bukti petunjuk, yang kelima yang terakhir adalah bukti keterangan terdakwa. Nah, kemudian setelah tahap pembuktian dilakukan, maka agenda berikutnya dilanjutkan ke tahap penuntutan. Nah, di agenda ini, penuntutan ini, jaksa penuntut umum ini akan mengajukan yang namanya surat tuntutan. Dalam artian adalah jaksa penuntut umum akan menuntut terdakwa itu khususnya berapa pidana yang dituntutkan kepada terdakwa. Jadi setelah pembuktian kan diajukan bukti-bukti, akhirnya JPU berkesimpulan ini keterangan terdakwa ini harus dihukum berapa, misalnya 20 tahunkah maksimalkah hukumannya, atau 10 tahunkah hukumannya, tergantung dari seberapa besar kesalahan si terdakwa itu, tergantung pada rasa keadilan bagi terdakwa itu sendiri dan bagi kepentingan umum. Jadi itu intinya tuntutan itu mengenai berapa pidana yang dituntut kepada terdakwa. Nah, setelah agenda tuntutan tersebut, maka dilanjutkan ke agenda yang namanya pledoi. Pledoi ini bahasa Indonesia adalah nota pembelaan. Artinya apa? Nota pembelaan ini dibuat oleh penasihat hukum dari terdakwa untuk menanggapi dari tuntutan JPU. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke agenda yang namanya replik. Replik ini adalah tanggapan terhadap pledoi dari si penasihat terdakwa. Kemudian setelah replik dilanjutkan ke agenda yang namanya duplik. Duplik ini adalah artinya tanggapan terhadap replik dari pihak jaksa penuntut umum. Nah, kemudian setelah agenda duplik, maka dilanjutkan ke step berikutnya, dan ini adalah step terakhir, yaitu apa? Putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, dalam memutus juga hakim harus objektif, harus mempertimbangkan bukti dari JPU dan bukti dari pihak terdakwa, harus di-compare, dan sehingga hakim punya keyakinan yang kuat dalam memutus perkara pidana tersebut. Demikian Justice Seeker, pembahasan kali ini mengenai proses persidangan pidana. Justice Seeker, semoga bermanfaat bagi penonton Tarigan Barusan Channel. Jadi tetap tonton terus, tetap dukung terus Tarigan Barus Channel. God bless you.